Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2327-2329. Tidak perlu pesimis begitu, Murik. Apakah Anda masih ingat Osmond? Ahli kimia yang kami temui saat pertama kali datang ke Basra. Murik mendongak saat mengingat siapa yang dimaksud Jasper. Ya, tapi bukankah dia meninggal saat kerusuhan di ladang minyak Saul? Dia melakukannya, tetapi metode pengujian yang dia gunakan masih ada. Bagaimana lagi Bella akan menguji pedagang minyak bumi lainnya? Murik mengangguk pada alasan Jasper. Yang ingin saya katakan adalah bahwa saya memiliki kecurigaan terhadap Osmond. Itu sebabnya saya meminta seseorang mencuri beberapa sampel uji dan mengirimnya ke ibu kota Bardot untuk diuji. Setelah kami memiliki laporan pengujian, kami akan dapat sepenuhnya memahami hubungan apa yang dimiliki Bella dengan para petinggi kamar dagang perminyakan. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Murik menarik napas dalam-dalam setelah mendengar apa yang dikatakan Jasper. Dia tidak akan pernah membayangkan Jasper mempersiapkan ini secara rahasia. Begitu ya, tidak heran kamu masih sangat percaya diri. Tapi apakah Bella tahu apa yang telah kamu lakukan? Murik merasa bahwa sebagai seseorang yang mengarahkan apa yang terjadi, Bella tidak mungkin ketinggalan. Jika dia benar-benar tidak tahu, tidak mungkin Bella bisa sepenuhnya mengendalikan semua yang terjadi. Jasper sudah tahu bahwa Murik akan mengkhawatirkan hal itu. Tenang, saya tidak mengatakan dia tidak sadar. Nyatanya, Bella tahu persis apa yang saya lakukan dan telah mencoba menghentikan saya. Jasper dengan cepat memberitahunya tentang bahaya yang dihadapi Brok di ibu kota Bardot. Apa? Anda gagal? Mahem. Dilihat dari hasilnya, kami gagal, tapi selalu ada pengecualian. Tidak ada yang bisa meramalkan saya mencuri lebih dari satu sampel. Dan Bella ternyata berpikir bahwa dia telah berhasil menghancurkan rencanaku, tanpa mengetahui bahwa aku masih memiliki rencana tambahan. Harapan kembali menyala di hati Murik. Aku mengerti maksudmu sekarang. Bisakah Anda mendapatkan bukti penting ini sekarang? Jasper tersenyum. Itu tidak akan mudah, tapi aku ingin kamu percaya padaku. Saya butuh bantuan Anda untuk menciptakan peluang di mana saya dapat mengekspos Bella secara terbuka untuk siapa dia sebenarnya. Murik terdiam sesaat, sejuta pikiran mengalir di benaknya. Tiba-tiba, dia teringat akan apa yang terjadi pada teman baiknya Saul. Dia tahu dia harus bekerja sama dengan Jasper. Kalau tidak, banyak orang akan berakhir seperti Saul jika dia membiarkan Bella melanjutkan apa yang dia lakukan. Oleh karena itu, Murik meraih gelas wine di atas meja dan menuangkan isinya ke tenggorokannya. Baiklah, aku akan melakukannya. Jasper melihat mata Murik menyala terang karena tekad. Itu bagus, Tuan Murik. Kembali dulu dan bertindak seolah-olah malam ini tidak pernah ada. Aku akan menghubungimu jika kita harus bertemu di sini. Murik mengangguk. Kemudian, dia meninggalkan lantai 2 bar dan berjalan pulang. Pada saat yang sama, Jasper berbalik untuk melihat Julian. Brok masih belum mengirimkan kembali hasil sampel kedua. Sesuatu terasa salah, dan saya pikir dia mungkin dalam masalah lagi. Julian menganggap ini mencurigakan juga dan bertanya, apakah anak buah Belas mendapatkannya? Jasper memikirkannya sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak sepertinya. Jika dia ada di belakangnya, kita akan mendapat berita tentang kematian Brok sejak lama. Jasper terdiam sesaat sebelum melanjutkan, apakah kamu ingat kata Paman Brok telah membuka hotel di Bardot? Kurangnya kontaknya mungkin ada hubungannya dengan pamannya. Kami tidak punya waktu, saya ingin Anda melakukan perjalanan ke Bardot. Dan saya perlu Anda membawa sampel uji terakhir juga. Ini satu-satunya kesempatan kita. Keesokan harinya, Bella diberitahu tentang berita ini. Dia tidak melihat siapapun. Itu aneh. Jasper selalu bangun, jadi mengapa dia tetap diam sekarang? Bella memutar cincin di jarinya dan berpikir. Menurut pemahamannya tentang Jasper, pria ini harus berlarian mencoba membalikkan keadaan. Jasper bukanlah tipe orang yang hanya mengasingkan diri dari semua orang. Sementara Bella berpikir, asisten barunya Edmund bertanya, Nona Bella, mungkinkah dia berbohong? Bagaimana jika dia sudah meninggalkan Basra?
meninggalkan Basra. Seolah-olah dia akan pergi begitu saja. Bella hanya menginginkan Jasper meninggalkan Cory dengan sedih, yang berarti dia telah menang sepenuhnya. Namun, rasanya tidak nyata bagi Bella untuk menang dengan mudah. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, Miss Bella, tapi ada sesuatu yang mungkin tidak kamu ketahui. Jasper benar-benar dipermalukan di kamar dagang perminyakan kemarin. Apa yang telah terjadi? Aku sama sekali tidak diberitahu tentang ini. Bella bingung dan dia dengan cepat membaca intelijen yang diberikan Edmund padanya. Setelah membacanya, Bella hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Setiap musuh Jasper akan tertawa terbahak-bahak jika mengetahui apa yang dia alami kemarin. Begitu ya. Aku tidak tahu Jasper mengalami penghinaan yang begitu mengerikan begitu dia kembali dari Summerland. Kemudian, Edmund melanjutkan. Kamu istirahat lebih awal kemarin, Nona Bella, jadi aku tidak punya kesempatan untuk memberitahumu kabar ini. Dari apa yang saya mengerti, masih ada lagi. Sepertinya Jasper berkali-kali mencoba menghubungi Murik secara pribadi. Tapi saat ini, Murik telah mengisolasi dirinya dari orang lain. Ada tanda-tanda dia mempertimbangkan untuk mengundurkan diri juga. Bella bahkan lebih bahagia setelah dia mendengar ini. Akan lebih baik jika orang tua bodoh yang keras kepala itu benar-benar mengundurkan diri. Pada awalnya, Bella mengira akan sangat mudah untuk membuat semuanya berjalan sesuai rencananya karena Jasper tidak hadir. Dia tidak pernah berharap Presiden Murik hampir menggagalkan rencananya pada akhirnya. Untungnya, Bella berhasil menemukan counter dan memikat Murik ke dalam perangkapnya. Tapi aku masih berpikir Jasper tidak akan kabur secara diam-diam, bawa beberapa orang bersamamu untuk mengawasinya, dan jangan biarkan dia mengetahuinya. Kami membutuhkan waktu untuk secara perlahan mengakuisisi semua bisnis perminyakan. Saya ingin Anda menjamin bahwa tidak mungkin dia bisa ikut campur. Mereka mungkin anggota geng, tetapi mereka hanya mendengar desas-desus tentang misi yang sangat bermanfaat. Minat mereka terusik setelah mendengar apa yang dikatakan Edmund, tetapi tetap berhati-hati. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Bagaimana dengan sekarang? Edmund mengeluarkan cek sebesar 200.000. 200.000 ini adalah simpanan saya. Jika Anda mengambil uangnya, saya akan berasumsi bahwa Anda telah setuju untuk mengambil misi tersebut. Setelah Anda berhasil, sisa 800.000 akan menjadi milik Anda. Orang-orang itu berbisik-bisik di antara Edmund sendiri sebelum pemimpin itu mengulurkan tangan untuk mengambil cek.